Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bintang Erdinda dari PGSDD tahun 2021. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tokoh filsafat Indonesia. Sebelumnya, filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti kebajikan, kebaikan, kebenaran atau diartikan juga sebagai cinta dan hikmah. Ilmu filsafat sendiri adalah ilmu yang mempelajari sesuatu secara mendetail seperti ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikat yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana semestinya sikap manusia ketika telah memperoleh sebuah pengetahuan. Baiklah, kita masuk ke topik utama yaitu tokoh filsafat di Indonesia. Sebelumnya, filsafat Indonesia atau filsafat Nusantara adalah ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi yang diselidiki dan diketahui dengan akal budi mengenai asal, hakikat umum, hukum, dan sebagai segala sesuatu yang ada di Indonesia, yang kemudian menghasilkan teori yang mendasari suatu kegiatan alam pikiran Nusantara. Usaha yang dapat dilakukan untuk merumuskan filsafat Nusantara adalah dengan berpikir logis dan berpikir simbolis. Atas dasar ini pula lahirlah beberapa tokoh dengan perspektif masing-masing menyoalkan jawaban dari falsafah di Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Nasrun. Profesor Muhammad Nasrun lahir pada 29 Oktober tahun 1907 dan beliau merupakan seorang birokrat dan cendekiawan pelopor kajian filsafat di Indonesia. Muhammad Nasrun membuat sebuah buku tentang istilah filsafat di Indonesia yang di dalamnya beliau menelusuri unsur-unsur filosofis dalam kebudayaan di Indonesia. Yang kedua ada Sunoto. Sunoto lahir pada tahun 1929 dan merupakan pengkaji filsafat Indonesia generasi kedua pada era 1980-an. Sunoto menyempurnakan karya rintisan Nasrun dengan melusuri tradisi kefilsafatan Jawa dan memberikan penjabaran yang amat detail tentang tradisi tersebut. Lalu yang ketiga ada R. Parmono. Lahir pada 1952, R. Parmono adalah seorang pelopor filsafat di Indonesia. Dalam menggali unsur-unsur filsafat Indonesia, R. Parmono menyempurnakan kekurangan kajian Sunoto yang mengkaji sebatas tradisi kefilsafatan Jawa dengan melebarkan lingkup kajian pada tradisi filsafat Batak, Minang, dan Bugis. Dalam bukunya, Parmono mencoba mendefinisikan ulang istilah filsafat Indonesia sebagai pemikiran-pemikiran yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah. Jadi, bagi Parmono, filsafat Indonesia berarti segala filsafat yang ditemukan dalam adat dan budaya etnik di Indonesia. Yang keempat ada Jakob Sumarjo. Jakob Sumarjo lahir di Klaten pada tahun 1939 dan beliau merupakan salah seorang pelopor kajian filsafat di Indonesia. Buku-buku beliau membahas filsafat Indonesia, diantaranya Menjadi Manusia, Arkeologi Budaya Indonesia, Mencari Sukma Indonesia, serta Pendataan Kesadaran Keindonesiaan di Tengah Letupan Disintegrasi Sosial Kebangsaan. Definisi tentang filsafat Indonesia sama dengan pendahulunya, yaitu pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstrukturi seluruh bangunan karya budaya dari suatu kelompok etnik di Indonesia. Maka juga disebut dengan filsafat etnik Jawa, yaitu filsafat yang terbaca dalam cara masyarakat Jawa menyusun gamelannya, menyusun tari-tariannya, menyusun mitos-mitosnya, cara memilih pemimpin-pemimpinnya, dari bentuk rumah Jawanya, dan dari buku-buku sejarah, serta sastra yang ditulisnya. Dalam bukunya Mencari Sukma Indonesia halaman 116. Yang kelima ada Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus tahun 1902 yang merupakan negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Lalu yang keenam ada Damarjati Supajar.
Damarjati Supajar melalui pemikiran filsafatnya telah berusaha merumuskan bentuk dari karakteristik filsafat Nusantara yang dilandaskan dari sistem kebudayaan Jawa. Pengaruh sistem nilai melekat pada peradaban kebudayaan Jawa sehingga dapat dikembangkan menjadi pemikiran filsafat Nusantara atau filsafat Indonesia. Pemikiran Damarjati meliputi filsafat ketuhanan yang mensinkretiskan antara Islam dengan budaya Jawa, filsafat manusia, filsafat kebudayaan, epistemologi, filsafat sosial, metafisika, kosmologi, etika, logika, filsafat politik, dan filsafat Jawa sebagai pandangan hidup. Rumusan pemikiran filsafat menurut beliau sangatlah beragam yang berlandaskan dari pemikiran Jawa dan Islam. Yang ketujuh ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman, Hindia Belanda pada 2 Mei 1889. Dan Ki Hajar Dewantara sendiri dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak, benar salah, dan baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri pada dasarnya mengacu kepada nilai benar dan salah serta baik dan buruknya yang bersifat mutlak dan universal. Lalu ada Ki Ageng Suryo Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentaram sendiri adalah seorang filosofi Jawa. Berbeda dengan para tokoh budaya lain di sekitarnya yang pada saat itu percaya dengan mitos, beliau justru lari dari mistisisme menuju pemikiran ilmiah akademis sebagaimana Plato, pemikir kritis dari Yunani abad ketiga sebelum Masehi. Dalam bukunya, Ki Ageng Suryo Mentaram merumuskan kembali pengetahuan tentang kebahagiaan atau kauruh beja yang dirumuskan oleh beliau yang kemudian dicatat oleh para muridnya sebagai bahan refleksi filosofis. Yang kesembilan ada Musa Asy'ari. Musa Asy'ari, filsuf muslim sekaligus guru besar UIN di Yogyakarta. Asy'ari pertama-tama mencoba mengurai definisi filsafat dan Islam yang jika digabung maka akan memiliki makna sebuah pola pikir yang radikal dan bebas yang berada pada tataran makna dan memiliki sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian hati. Beliau meyakini bahwa di dalam kajian filsafat Islam terdapat berbagai macam pendekatan mulai dari historis, doktrinal, metodik, organik, hingga teleologis. Dan yang terakhir ada Tan Malaka. Pemikiran Tan Malaka secara konsisten didasarkan pada filsafat dan pandangan hidup Madilog yang merupakan landasan dasar dan harus disadari oleh kaum proletar Indonesia saat itu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dalam filsafat pemikirannya, Tan Malaka menyebut masalah pelik ini sebagai logika mistika. Untuk mengatasi hal tersebut, Tan Malaka menyodorkan 3 hal sebagai senjata penangkalnya, yaitu materialisme, dialektika, dan logika, dan disebut dengan Madilog. Berangkat dari keprihatinan Tan Malaka kepada kaum proletarian Indonesia yang terlalu tenggelam dengan dunia tahayul dan mistis yang menjadikan mereka tidak realistik dan tidak punya nyali untuk bergerak melawan imperialisme. Baiklah, itulah video dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh filsafat di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.